Oke, nah tadi kan kita udah ngomongin harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Oke, ini adalah persamaan akuntansi ya, harus diingat terus nih, ini adalah persamaan akuntansi. Oke, nah tadi ingat gak? Semuanya yang terjadi pokoknya sisi kanan sama sisi kiri ya, maksudnya sisi kiri sama sisi kanan selalu balance ya, jumlahnya sama. Kalau di sini jumlahnya X, di sini jumlahnya juga X. Kalau di sini jumlahnya YZ, di sini juga harusnya jumlahnya YZ gitu ya. Intinya mereka berdua harus sama dengan ya, balance atau seimbang. Oke, nah di chapter ini dari persamaan akuntansi ini kita akan ngasih contoh-contohnya ya, contoh-contoh transaksi yang melibatkan persamaan akuntansi. Oke, nah untuk itu nanti misalnya apa kayak kita beli barang gitu-gitu ya, itu nanti masuk ke persamaan akuntansi gitu. Nah kita perlu tahu sekilas aja ya, dikit aja. Gitu. Apa sih yang masuk di dalam harta? Oke, sebenarnya nanti kalau kuliah akuntansi ini pembahasannya akan sedikit lebih rumit nih. Apa sih yang kita sebut sama harta? Gitu-gitu ya, itu akan lebih rumit lagi. Cuma untuk kalian sekarang yang ingat aja, harta yang bikin kita kaya gitu. Apa aja? Semua barang-barang yang kita punya gitu, itu masuk harta gitu ya. Contohnya apa lagi? Kas ya. Kas itu apa sih? Kas itu adalah uang tunai ya. Kas itu uang tunai. Oke, kalau uang tunai kita bertambah, berarti harta kita bertambah nggak? Bertambah. Kalau uang tunai kita berkurang, berarti harta kita gimana? Berkurang. Gampang kan? Oke, terus habis itu ada apa lagi yang kita kenal? Modal. Ya modal ya, modalnya siapa? Misalnya modal Bapak A gitu kan, bertambah. Kita akan tambahkan di sini. Modal Bapak B gitu ya, dan seterusnya. Modal Tuan Henry gitu misalnya. Oke, kita akan tambahkan di sini. Jika berkurang gimana? Ya kita kurangin juga di sini. Oke, terus apa lagi yang masuk harta misalnya? Misalnya lo bayangin, kalau lo lagi punya usaha gitu ya, berbisnis, lo butuh tempat, ya kan? Nah, lo butuh tempat, terus habis itu lo bayar tuh. Gue bayar ya tempat lo buat 1 tahun, gue bayar sekarang. Kayak gitu kan, biasanya kalau sewa harus kayak gitu nih, kita nggak bisa bayar per bulan gitu, jarang. Biasanya kalau sewa, kita kontrak dulu nih buat setahun, 2 tahun gitu. Itu apa namanya? Dalam akuntansi kita nyebutnya itu adalah sewa. Dibayar di muka ya kan? Karena kita bayar di muka. Itu aset gak? Itu aset. Tadinya kita bayar pakai duit, pakai uang tunai gitu. Nah, terus hasilnya kita dapat aset berupa ruang kantornya gitu ya. Ruang tokonya, misalnya ruang kantornya gitu. Kita nyebutnya itu sebagai sewa dibayar di muka. Oke. Terus apa lagi? Kalau gue tanya lo harta lo apa aja sih? Oh ini nih gue punya handphone, punya laptop. Nah itu dia yang gue maksud. Barang-barang lo. Ya kan? Barang-barang lo harta bukan? Harta. Sama aja kalau lo berbisnis di kantor ya, ada komputer gitu-gitu ya, ada mesin, ada bolpen-bolpen di kantor, ada kertas gitu. Itu adalah barang-barang. Oke? Tapi di akuntansi barang-barangnya itu kita bagi jadi 2. Oke, yang pertama barang-barang perintilan. Maksudnya barang-barang perintilan tuh apa sih? Barang-barang yang nggak terlalu penting, kayak apa? Kertas, bolpen, kwitansi, ya kan? Apalagi? Ya yang nggak penting gitulah, perintilan tapi kepake gitu, tip X, kayak gitu-gitu ya. Ini barang ini kita nyebutnya di dalam istilah akuntansi adalah perlengkapan atau supplies. Oke, terus barang-barang lagi ada lagi, barang-barang gede. Barang-barang gede itu yang bisa dipakai untuk menunjang usahanya ya. Istilahnya barangnya biasanya mahal, dipakai untuk investasi dalam jangka panjang. Nah, lo mungkin agak-agak sedikit bingung kali ya sama istilah ini, tapi lo bayangin kayak printer, scanner, ya, mesin fotokopi, mesin-mesin lainnya gitu. Itu adalah, kok gue tulis barangnya malah. Pokoknya barang-barang yang besar itu disebut dengan peralatan.
atau dalam bahasa Inggrisnya equipment. Oke, lo bayangin kalau apa sih aset lo yang ada di tempat pensil lo gitu. Oh, ini ada tip X, pensil, bolpen, penggaris gitu. Kertas di dalam tas gitu kan. Itu semuanya adalah perlengkapan di dalam akuntansi. Harta bukan harta, tapi perintilan gitu kan. Kalau gue bilang lo punya apa lagi nih? Oh iya, aset gue ada printer di rumah gitu kan. Ada mesin fotokopi gitu. Itu aset bukan aset juga ya, harta kita gitu kan. Tapi bentuknya harta yang dipakai dalam jangka panjang dan biasanya harganya mahal. Oke, di dalam akuntansi kita harus misahin dua barang itu ya. Ketika barang itu bertambah, itu adalah aset ya, aset kita ketika barang itu bertambah. Oke. Terus apa lagi misalnya? Macam-macam sih ya. Nah, nanti masih ada lagi deh, pokoknya macam-macam. Tapi kurang lebih kayak gitu dulu ya. Terus utang ya berarti utang aja, utang sama siapa? Misalnya utang sama si X gitu kan. Tulis di sini kalau utangnya bertambah. Ketika aturannya, apapun yang terjadi, transaksi apapun yang terjadi, yang kiri sama yang kanan harus seimbang. Oke? Yang kiri sama yang kanan harus seimbang, nggak boleh nggak. Kalau nggak seimbang itu artinya salah. Oke, ingat harta kita mau tahu kekayaan yang kita punya. Berasal dari mana? Dari minjem kah? Atau dari duit sendiri? Oke, kayak gitu ya. Jadi kita bedakan itu semua. Apakah semua transaksi harus ada di kiri dan di kanan? Enggak. Oke, transaksi nggak harus ada di kiri dan di kanan. Bisa aja transaksi yang terjadi cuma di kanan. Misalnya apa? Kayak gue beli barang. Kalau gue beli barang harganya 1 juta, uang tunai gue berkurang nggak? Berkurang 1 juta. Gue beli barangnya itu harta gue bukan harta kan? Misalnya perlengkapan deh. Perlengkapan itu harta kan? Bertambah dong dengan gue belinya perlengkapan itu. Ya kan? Bertambah juga 1 juta. Sisanya ini nggak ada transaksinya gitu kan. Balance nggak? Sama aja. Ini bertambah 0, di kiri bertambah 0. Balance gitu. Jadi transaksinya nggak harus terjadi di kedua sisi. Nah, di chapter ini kita akan bahas banyak banget nih mengenai transaksi-transaksi yang berhubungan dengan persamaan akuntansi. Oke, yang persamaannya adalah harta sama dengan utang plus modal.